konsep tadi itu Bapak Ibu semua baik. Pada saat kita melihat semua apapun yang terjadi di dalam hidup kita, itu adalah kebaikan serta mengirimkan pemahaman-pemahaman yang lebih lanjut. Pemahaman. Bapak Ibu ada yang tahu tentang bagaimana kisah mutiara terjadi? Jadi sebenarnya apapun yang terjadi di hidup kita itu cara semesta memberikan pelajaran, bukan cobaan, pelajaran. Kita ini jiwa-jiwa yang sedang berjalan menuju kemana? Kalau saya memahaminya menuju ke Sang Maha Cahaya. Kita adalah percikan cahaya. Kita adalah cahaya-cahaya yang dibungkus oleh tanah. Nah, di alam ini Tuhan sudah menyiapkan harta kekayaan yang sangat berlimpah. Lalu kenapa ada orang yang makan aja susah? Itu kesalahan alam, kesalahan Tuhan, atau kesalahan siapa? Kita menenangkan batin pikiran, ya, menstabilkan, menormalkan energi kita, kita berada dalam frekuensi tertinggi. Getaran kita sangat lembut. Kenapa saya berterima kasih? Karena kita, Bapak Ibu, sudah sedang berbuat baik. Kenapa saya bilang berbuat baik? Kalau Ibu ini peka, waktu itu tenang, Ibu ini akan ikutan tenang. Kalau Ibu marah-marah terlebih di rumah, seganteng apapun suami Ibu, dia akan secantik apapun Ibu, orang-orang di rumah jadi nggak nyaman. Energi wanita itu luar biasa. Di Jakarta ada satu tugu apa Bu? Monas. Banyak orang yang fokus melihat yang menjual. Itu lambang proklamator kita itu spiritualis. Itu lambang manusia, Linggayoni. Padma itu yang di bawah. Padma itu lambang dari wanita, ibu bumi. Laki-laki itu lemah tanpa wanita. Jadi ada seorang ustadz yang bertanya, lihat Habibie, lihat ini. Setelah wanitanya pergi, mereka lemah. Baru satu wanita, bayangkan kalau banyak wanitanya, tapi itu hanya untuk candaan ya. Karena satu aja, saya berguru terus ke beliau. Beliau adalah guru besar saya, Bu. Serius saya. Karena saya belum lulus sampai sekarang, saya masih belajar terus. Karena wanita itu memang ciptaan yang menakjubkan. Wanita aja nggak ngerti dengan dirinya, apalagi laki-laki. Kalau purnama datang mereka bingung, apalagi ya bingung melihat mereka. Kira-kira itu candaannya. Nah, napas ini adalah yang saya temukan. Kalau Bapak Ibu bisa menemukan yang lain, silahkan berbagi. Napas adalah salah satu buat saya. Bukan salah satu, bahkan itulah yang terpenting. Tadi udah saya tanya ke Bu Dini ini luar biasa, dia bawa keluarganya dari Jakarta, Bu, hanya untuk ngopi bersama kita di sini. Saya nggak bayar, malah beliau yang bayar di sini. Saya kagum, saya tahu, wow, dia bawa keluarganya. Yang pertama sih Bu Ade, lalu cerita ke mbaknya, ke kakaknya, lalu dia bawa. Saya terima kasih ke beliau. Beliau salah satu guru saya. Semua ini guru saya belajar. Menyadari napas tadi, napas adalah harta saya yang paling berharga. Gak tahu itu, betul ya? Udah bisa terima, ibu nggak punya masalah. Masalah itu hanya ada di pikiran ibu. Hanya ada di pikiran ibu. Apa slogan di RSN, Bu?
semua itu baik. Semua baik. Itu slogannya paling rendah, Bu. Itu dasar, pemahaman dasar, sangat dasar. Yang terbaiknya nanti, yang tertingginya adalah kemarin saya nggak kebetulan dibawa Aji Dewa ke pura gelap, kosong, netral, tanpa penilaian, tanpa permintaan, tanpa permohonan, padahal kulit saya rasanya udah kebakar. Waktu saya mau minta, awan tolong tutup pintu matahari. Oh iya, Haji Dewa tadi bilang di bawah nggak boleh minta. Saya nggak boleh dilarang sebenarnya, Bu. Hanya istri saya semakin dilarang, saya semakin penasaran. Kenapa dilarang? Ada apa emang di situ? Waktu dibilang jangan jadi ateis, emang kenapa kalau jadi ateis? Harus takut sama Tuhan. Emang Tuhan itu apa? Saya tantangin. Saya baik-baik aja. Maaf ya, bukan untuk ditiru. Saya maki-maki Tuhan. Saya lihat apa yang mau dia buat ke saya. Nggak ada. Saya makin dipeluk malahan. Itulah konsep penilaian pemahaman saya tentang Tuhan. Tuhan itu buat adalah maha baik, maha baik. Masa saya ketakutan sama dia? Enggak, kan bukan setan. Kok ketakutan? Nah, lalu menyadari nafas ini adalah seakan-akan kita melakukan sesuatu, padahal enggak toh. Kita nggak melakukan, tetapi dari penelitian saya waktu saya menekuni itu, apa yang saya pinjam kata-kata ibu, masalah. Oh, selesai, perlahan selesai. Konsep tadi itu Bapak Ibu semua baik. Pada saat kita melihat semua apapun yang terjadi di dalam hidup kita, itu adalah kebaikan serta mengirimkan pemahaman-pemahaman yang lebih lanjut. Pemahaman. Bapak Ibu ada yang tahu tentang bagaimana kisah mutiara terjadi? Pasir masuk ke tubuh, menusuk tubuh kerang, lalu dia mengeluarkan, saya lupa nama apa yang dia keluarkan, dia bungkus. Ada, saya baca begini, anggaplah kerang ini bisa berkomunikasi, ya, berbicara. Dia mengeluh, dia menangis, dia meratap, dia mengadu terus ke ibunya. Ibunya bilang apa? Itu baik. Keluarkan terus zat, bungkus supaya rasa sakitmu hilang. Dia bungkus, singkat cerita, jadilah mutiara yang sangat berharga. Kalau nggak ada pasir yang tadinya dianggap anak kerang itu sebagai masalah, akankah terjadi mutiara? Jadi mau dapat masalah Bu Astika? Tetap nggak mau kan? Nah, seperti itulah kita. Bu, saya kalau nggak gila, saya nggak berdiri di depan Ibu tahun 2014. Nih saksi hidupnya. Dia meratap, dia menangis. Waktu itu saya asik aja, tetapi setelah saya sadar, loh, ini ruangan apa? Kok aku ada di balik teralis besi? Saya pun meratap Tetapi setelah saya jalani itu Mei 2014, izin saya bercerita sedikit aja Bu. Itu Mei 2014, saya 2 bulan di sana. Saya merat, saya goyang itu teralis nggak bisa. Kenapa saya ada di sini? Lalu saya ingat, oh iya. Lalu saya pukul kepala saya. Kok bisa saya berpikir seperti itu? Kok bisa saya pukul kepala saya? Tapi tembok lebih keras dari kepala saya, nggak jebol temboknya. Waktu saya goyang besinya lebih kuat dari tulang saya. Saya hanya tersakitan. Waktu itu benar-benar nggak tahu berapa orang, mungkin 40 atau 50 orang. Ya orang-orang, saya nggak enak menyebutnya. Saya mau mandi, ternyata udah ada kotoran. Saya bangun, udah di samping saya udah ada embun air besar. Aduh, saya hidup di mana tuh? Tetapi beberapa waktu yang lalu Bu, saya bilang begini, Tuhan terima kasih saya pernah gila. Tetapi kalau disuruh ke sana lagi Bu, saya juga nggak mau.
Jadi sebenarnya apapun yang terjadi di hidup kita itu cara semesta memberikan pelajaran, bukan cobaan, pelajaran. Kita ini jiwa-jiwa yang sedang berjalan menuju kemana? Kalau saya memahaminya menuju ke Sang Maha Cahaya. Kita adalah percikan cahaya. Kita adalah cahaya-cahaya yang dibungkus oleh tanah. Ini tanah. Karena kalau saya nggak makan ini nggak bertumbuh. 49 tahun lalu ini nggak akan bertumbuh. Saya nggak makan. Makanan saya dari mana? Dari tanah. Bukan dari periuk. Itu hanya ngolah. Setuju ya? Beli. Makanan kita dari tanah kan? Dari tanaman, buah, padi. Kalau nggak makan beras dari gandum, sama dari tanah juga. Jadi kalau buat saya gini, ini ibu saya, ibu bumi. Itu sebabnya disebut ibu bumi. Jadi buat kita di sini mari hargai, nggak perlu harus disembah-sembah, dia juga nggak mau. Ya dihargai aja, dijaga kelestariannya. Air sekitar katanya, saya belum pernah meneliti, sekitar 80% tubuh kita ini air. Kita hargai air. Kita hidup karena ada udara, kita hargai udara. Sebisa mungkin kita nggak mencemarnya. Seperti yang saya bilang tadi, rumah kita adalah alam. Bahkan bukan hanya rumah kita adalah alam. Kita adalah alam. Nah, di alam ini Tuhan sudah menyiapkan harta kekayaan yang sangat berlimpah. Lalu kenapa ada orang yang makan aja susah? Itu kesalahan alam, kesalahan Tuhan, atau kesalahan siapa? Gak ada yang salah. Hanya karena belum tahu. Itu sebabnya RSN ada untuk memberi berbagi. Saya nggak banyak tahu, saya hanya membagikan apa yang sudah saya ketahui, saya pelajari, saya dalami, saya uji, saya praktekkan. Saya adalah kelinci percobaan di panduan-panduan yang ada di RSN. Kalau kita mau sebut, ada kelinci percobaan. Biasanya saya sebut pilot projectnya saya. Setelah saya uji, saya lakukan, saya uji, saya bagi, lalu saya kemas menjadi panduan. Itulah yang terjadi. Nah, kalau ada orang sakit, orang susah dapat kerja, susah rezekinya seret, kembali bukan karena ada yang salah, tetapi ada yang miss. Dia lupa, kita lupa, kelupaan, lalu kelupaan itu diulang-ulang terus menjadi kebiasaan. Padahal awalnya hanya kelupaan. Nah, itulah yang RSN hadirkan apa? Mengingatkan, terus mengingatkan. Di RSN itu ada jadwal. Sebelum jadwal, Bu, selalu saya ingatkan, ayo, rajin ya, semangat membenahi diri masing-masing. Jangan suruh saya membenahinya karena sangat mahal. Saya siapkan pancing atau jala, bukan ikan. Ikan paling hanya di awal, sedikit. Udah dicicipi, enak. Ayo belajar mancing sendiri. Laut di Bali kan luas. Belajar aja mancing daripada menghubungi Bang El. Sekali saya bantu 200.000, lumayan kan? Kalau melakukan sendiri nggak ada batasnya. Fasilitas di RSN itu ada fasilitas super mewah, yaitu channeling. Nggak perlu minta izin, nggak perlu berterima kasih, apalagi membayar. Karena apa? Saya mendapatkannya gratis. Saya hanya duduk di pura, saya dikasih berkelimpahan. Saya nggak bayar, jadi saya bagikan gratis. Tapi kalau mau minta tolong ke saya nggak mau membuat karma baru. Gratisan. Karena sebenarnya fasilitas yang bebas diambil ada. Jadi ada ada pembagi sharing di RSN itu yang sebenarnya membuat kita lebih naik berkesadaran. Nah, buat Bapak Ibu yang belum menjadi bagian dari anggota keluarga RSN, mau bergabung silakan, enggak juga silakan.
Kenapa? Setelah saya memahami energi itu apa dan bagaimana dia bekerja, saya melihat semua orang adalah saudara saya. Tadi Tito Yosi bilang, hewan itu saya lihat sebagai sahabat saya. Tapi kalau terpaksa harus saya gigit, biasanya saya makan juga, Bu, tapi saya minta maaf. Kenapa? Saya melihatnya ini bukan sesuatu yang harus saya makan karena masih ada pilihan lain. Hanya karena itu, bukan karena dogma, bukan karena mau suci, bukan. Saya melihatnya bagus nih ayam. Kalau saya potong nggak kasihan. Hanya karena kasihan, Bu. Nah, Bapak Ibu yang gabung di LSM, nanti nikmati seperti apa yang sudah kita lakukan tadi. Tarik nafas, sadari, rasakan. Saya bekerja keras. Saya bekerja untuk mendapatkan hasil. Apakah itu kalau dari tanaman, buah, padi, atau yang lain. Kalau dalam bekerja di sekarang ini, saya mengerjakan proyek untuk dapat uang. Lalu uang saya gunakan untuk beli pakaian, beli mobil, sekolahkan anak yang lain. Tetapi ada satu hal yang sangat saya butuhkan. Saya nggak perlu beli, bahkan saya nggak mampu membelinya. Kalau saya bisa hidup tanpa harus punya mobil, tanpa harus punya rumah. Benar ya? Bisa aja, bisa. Saya masih bisa hidup kalau nggak makan dalam sebulan. Bisa, Bu? Bisa. Saya masih bertahan hidup kalau saya nggak minum dalam seminggu. Bisa. Ibu saya tanya, Ibu bisa hidup berapa hari nggak bernafas? Waktu saya mendapatkan uang, saya berterima kasih, saya bersyukur. Biasanya kan begitu kan? Waktu saya makan, saya berdoa dulu, saya bersyukur. Waktu saya minum juga demikian. Itulah yang saya sadari. Tapi saya bernapas, loh, napas itu kan nggak tahu, udah spontan. Tetapi itu Bapak Ibu rasakan yang belum bergabung, saat Anda menarik napas sepenuh rasa, menyadari udara itu bergesekan di saya lupa. Jadi taraf apa yang di hidung, sehingga waktu kita menyadari napas itu dia terhubung dengan otak ini. Lalu karena saya bukan peneliti ilmiah kayak dokter ya, tapi yang saya rasakan waktu saya sadari, saya tenang. Bahkan setelah saya lakukan berbulan-bulan, naik dari bawah. Ini apa yang naik dari bawah itu ke atas, enak banget. Susah saya ungkapkan dengan kata-kata. Karena enak, badan saya itu kayak ringan, kayak sulit lah. Kalau tempe rasanya bisa kita jelaskan, saya bagikan tempe udah langsung paham. Tetapi kalau Bapak Ibu belum mengalaminya, saya jelaskan seperti apapun, itulah yang saya rasakan. 20 tahun Bapak Ibu saya mencari penyembuhan, kesembuhan fisik saya. Dari tahun 2000 itu semakin lemas. Saya mencari pengobatan kemanapun, sampai akhirnya malah terakhir waktu dalam pencarian kesembuhan malah saya gila. Akhirnya ya itu 3 tahun setelah pulang dari klinik kejiwaan, saya 3 tahun itu jadi zombie, mati enggak, hidup enggak. Saya hanya bergantung ke cintanya dia untuk ngasih saya makan, untuk beli obat saya, untuk beli suplemen. Itulah saya selama 3 tahun. Nah, setelah saya melakukan sadar nafas itu, ternyata obat saya ada di sana. Waktu itu saya menyimpulkan begini, ternyata Tuhan sudah menciptakan tubuh saya ini dengan sempurna, sudah dilengkapi dengan pabrik obat. Saya hanya perlu menyadarinya. Ada teknik-teknik yang perlu dilakukan, dan ini bukan pengetahuan modern. Ini pengetahuan yang udah sangat kuno.
sangat kuno. Disinyalir Gunung Padang adalah peradaban pertama yang ada di bumi atau anggaplah di Indonesia. Di zaman itu pun meditasi sudah dikenal, karena Gunung Padang itu adalah tempat ibadah, tempat apaan leluhur kita. Dan Gunung Padang adalah tempat yang saya kunjungi pertama kali. Nah, jadi apa yang mau saya bagikan di kesempatan ini ke Bapak Ibu, mari sadari ada satu kata yang merupakan lumbung harta. Kalau kita di sini masih butuh harta, itu lumbung harta, lumbung kekayaan yang nggak ada habisnya, napas. Ibu mau punya uang sebanyak apapun, setelah raga ibu berhenti bernapas, hilang semua. Lalu ada satu teknik yang sebenarnya saya bilang gini, kita nggak perlu melakukan apa-apa, tetapi waktu kita tekun melakukan itu, ya, kelenjar atau cakra atau hormon kita itu tersedia dengan baik. Itu adalah kekuatan luar biasa untuk menarik keberlimpahan dari sekeliling kita. Ibu butuh uang, Bu. Uang itu tersebar ternyata dimanapun di seluruh bumi ini. Ketika ibu membenahi cakra-cakra ibu, energi ibu punya kekuatan untuk menarik itu. Tapi bukan pesugihan ya. Kerja tetap, karena itu wadahnya. Pekerjaan itu wadahnya, tetapi waktu batin kita tenang, energi kita sangat baik, vibrasi kita damai. Kekayaan, perlimpahan, kemakmuran, uang ada di frekuensi kedamaian. Jadi waktu kita damai, kita sangat mudah menarik keberlimpahan, menarik uang. Karena sebetulnya kita adalah cahaya keberlimpahan yang pernah kelupaan, lalu keterusan, lalu semakin terpuruk. Untuk itulah RSN datang. Ayo sadari, masalahmu bukan di luar, masalahmu ada di pikiranmu. Kamu mau lihat itu sebagai masalah, kamu tariklah masalah itu ke dalam jiwa. Nah, inilah yang mau kita benahi. Bapak Ibu yang lain di sini sudah banyak, Bu Astika, Bu Budi Ningsi dan yang lainnya sudah sangat menikmati. Saya bahagia, sangat bahagia melihat perkembangan mereka. Pak, omset saya hari ini bulan ini sekian ratus juta. Wow, keren.